Berarti intinya untuk menaklukkan bahasa Jepang ini kita harus tekun, harus suka juga sama badan, jangan nganggap remeh ya. Iya, iya. Berarti memang sesusah itu guys bahasa Jepang tuh ya. Iya. Wah, mantap. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ya guys ya. Apakah Anda telah mempelajari etika dasar komunikasi di lingkungan kerja Jepang? Itu udah ya. Pasti udah lah ya. Pasti udah. Kalau misalkan nggak ngerti, saya pasti usahakan nanya ke sensei. Atau enggak, sewaktu senseinya misalkan, saya nggak enak nih nanya. Ya tinggal sekarang apa sih yang nggak ada di YouTube, di internet. Gitu. Jauh lebih mudah lah ya daripada dulu ya. Pertanyaan keempat guys. Nah ini nih. Apa kendala yang menurut Anda paling mungkin muncul saat awal bekerja di Jepang? Oke. Pertama kendala pasti bahasa ya. Walaupun kita udah belajar nih bahasa Jepang setiap hari, tapi pasti ada satu kata dua kata yang kita nggak tahu tuh. Ya cara menanggulanginya apa? Tinggal tanya aja ini maksudnya artinya apa gitu. Kemungkinan besar dia pasti akan menunjukkan gerakannya atau menjelaskan dengan kata lain. Ya pasti dikasih tahu lah, ya kan? Apa tuh? Berikutnya, ini tantangan dari orang ya. Kemarin-kemarin saya tuh dengar kakak kelas saya senior itu dibully gitu. Waduh, dibully tapi sama orang Indonesia. Sesama Indo? Iya, karena iri kemampuan bahasa dan Indo. Jangan. Ya karena harusnya kan sesama warga Indonesia harusnya saling support. Kenapa ini iri? Kan ibarat kalau ke luar negeri itu kan ngerantau ya. Iya. Membawa nama Indonesia, guys. Ya mau nggak mau ya sesama orang Indonesia itu saudara lah, saudara banget. Ya sesama manusia juga saudara, tapi kan setanah air kan harusnya saling ini ya, bukan saling bully. Ini kenapa irinya apa aja? Apa yang membuat dia iri? Irinya karena kemampuan bahasa senior saya itu udah N3. Sementara mereka belum. Saya nggak tahu ya, maksudnya masih N5 atau N4, tapi nggak tahu. Itu juga jelasin dong urutan N. Oh iya, N5 itu paling bawah, N1 paling atas. Di atasnya N1 itu masih ada lagi. Oh, jadi abis N1 itu ada lagi? Ada lagi, tapi itu untuk saya lupa. Saya pernah dengar namanya kalau nggak salah Eju. Itu tuh untuk masuk kuliah kalau nggak salah. Jadi dia iri kemungkinan karena kemampuan bahasanya si seniornya tadi itu lebih, senior Anda ini lebih bagus daripada yang di sana. Terus gimana kelanjutannya? Ya harusnya saya nggak tahu sih kelanjutannya gimana. tapi kemungkinan besar ya pasti dilapor lah. Pasti lapor. Jangan ya guys ya. Ini sih mental Indo banget sih. Kalau udah ada iri, itu langsung dibully, langsung ini. Jangan ya guys ya. Jangan ngelakuin seperti itu. Nah untuk menanggulanginya ya udah, maksudnya lapor atasan aja gitu. Lapor atasan kalau misalkan nggak digubris atau apa, kita kan masih ada penanggung jawab di Jepang. Kalau yang untuk magang namanya kumiai. Oh jadi ada penanggung jawabnya? Ada. Nggak dilepas gitu aja? Enggak. Kan? Kumiai kalau yang untuk Tokutegino atau kerja itu namanya TSK. Saya nggak tahu kepanjangannya apa, tapi itu mereka ya pokoknya yang menanggung jawabin kita, yang merespon keluhan kita lah. Berarti kendala pertama itu ada dari bahasa ya? Terus kedua sama orangnya, bully gitu lah ya? Kebanyakan sih ini bukan ngejelekin ya. Biasanya tuh orang negara lain. Bukan orang Jepangnya, orang negara lain. Kalaupun orang Jepang ya, tapi kalaupun orang Jepang itu tuh kebanyakan di Genba karena nggak ngerti perintahnya. Apa tuh Genba? Genba tuh kayak bangunan. Apa sih? Ya kayak pertukangan. Nah ya itu aja sih kayak gitu. Berarti lebih banyaknya malah bukan dari orang Jepang sendiri, tapi malah dari orang-orang di luar Jepang ya. Nah iya, maksudnya begitu. Ya itulah negara-negara lain lah intinya. Oke, berarti harus kuat mental dan kuat apa ya? Bahasa lah. Ya bahasa maksudnya kemampuan bahasa gitu. Terus mental juga dimantepin. Ya pokoknya harus mantep lah kesana tuh, harus siap. Iya betul.